Kalau kesehatan lingkungan itu bagian ilmu dari kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang alam. Kesehatan lingkungan merupakan peminatan yang dimana berfokus pada kajian berupa faktor lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISNA, kali ini kita akan belajar salah satu peminatan yang ada di kesehatan masyarakat, yaitu peminatan kesehatan lingkungan. Nah, sekarang aku sudah ditemani sama kakak-kakak dari peminatan kesehatan lingkungan, yaitu kakak Safety dan kakak Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapa dulu dong Sobat ISNA. Halo Sobat ISNA. Gitu. Halo Sobat ISNA. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang peminatan kesehatan lingkungan dan kita akan belajar dari kakak Safety dan kakak Iva. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan lingkungan, kalau dari namanya gitu kan, berarti ini kan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, apakah benar demikian? Oke, kita tanya langsung ke kakak-kakak yang expert dalam bidang ini. Saya ke Iva dulu deh. Kesehatan lingkungan itu belajar apa? Sebenarnya kalau kesehatan lingkungan itu bagian ilmu dari kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang alam dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan, baik itu melalui udara, limbah, makanan, air, tempat kerja, seperti kantor, sekolah, kayak gitu. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang apapun yang ada di lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan yang ada di lingkungan. Tuh. Oke, jadi kesehatan lingkungan itu adalah ilmu yang belajar tentang apapun yang ada di lingkungan gitu ya, seperti air, udara, tanah. Kalau Safety gimana, Safety? Kalau menurut aku, kesehatan lingkungan merupakan peminatan yang dimana berfokus pada kajian berupa faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya berupa pengelolaan sumber daya air, kemudian pengelolaan limbah, kemudian pencemaran lingkungan, sanitasi, AMDAL, dan lainnya. Kemudian peminatan kesehatan lingkungan itu sendiri tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan terhindar dari berbagai macam penyakit serta pencemaran. Oke, jadi kalau kita simpulkan kesehatan lingkungan itu secara umum gitu ya adalah ilmu yang pelajari tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat gitu untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan atau penyakit di masyarakat gitu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi untuk masuk ke peminatan kesehatan lingkungan? Safety dulu deh. Awalnya sih karena tertarik dengan isu-isu lingkungan. Kemudian menurut aku pribadi, kesehatan lingkungan adalah peminatan yang aku minati dengan alasan menurut saya masih banyak masyarakat yang mengabaikan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan menurut saya peminatan ini sangat cocok untuk mahasiswa yang peduli besar terhadap lingkungan sekitar dan kesehatan. Oke, jadi karena rasa kepedulian terhadap isu-isu lingkungan gitu ya, dan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar terhadap kebersihan lingkungan gitu ya. Contohnya kan kita masih sering tuh kayak ngelihat buang sampah sembarangan atau pembuangan sampah yang tidak dipilah gitu kan ya. Oke, kalau saya Iva gimana, Fa? Apa motivasinya masuk kesehatan lingkungan? Kalau aku dulu motivasinya karena aku nyaman. Jadi kalau selama kuliah itu kan ada banyak peminatan ya. Aku tuh ngerasa nyaman ketika aku kuliah di mata kuliah kesehatan lingkungan. Dari sisi dosennya itu juga enak, aku nyambung sama dosennya bikin nyaman. Terus sama tugas-tugas yang diberikan itu aku bisa menerima gitu. Jadi, oh materinya ini, tugasnya kayak gini. Oh, jadi aku bisa nyambung kayak gitu. Terus kalau dibandingkan dengan mata kuliah yang lainnya, aku itu kayak lebih ke keseling gitu loh. Jadi kayak aku lebih ke passionku itu di keseling gitu. Karena ya keseling itu kan mempelajari banyak hal ya yang ada di lingkungan kita. Jadi tanpa kita sadari ya ketika kita
belajar mata kuliah kesehatan lingkungan, kita itu kayak mempelajari apa yang kita lihat, apa yang di sekitar kita ada. Misalnya tentang sampah. Oh iya, sampah. Jadi kan kita bisa melihat langsung kan sampah kayak gitu. Jadi ya karena nyaman dan yang ilmu yang dipelajari kita sudah melihat di sekitar kita gitu. Oke, jadi memang counseling itu adalah ilmu yang memang bisa kita lihat secara langsung gitu ya di sekitar kita, keseharian kita gitu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi ciri khas dari peminatan kesehatan lingkungan ini? Karena kan peminatan kesehatan masyarakat tuh banyak ya, dan itu sama-sama kesehatan. Nah, yang sama-sama dari rumpun kesehatan gitu. Nah, apa yang menjadi ciri khas peminatan kesehatan lingkungan ini? Iva dulu deh. Kalau ciri khasnya aku ngerasa Kesling itu luas, jadi kita itu bisa kemana-mana gitu. Jadi kita mulai dari udara ya, kita bisa bergelut dengan udara, kayak udara ini sudah memenuhi baku mutu lingkungan apa enggak, terus kenapa kok bisa ada gejala-gejala yang menimbulkan udara kotor itu gimana, terus dari air juga, kemudian dari limbah, selain itu kita juga di kantor-kantor, kemudian di puskesmas, rumah sakit. Jadi aku merasa ciri apa ya, yang menjadi ciri khas kesehatan lingkungan itu lebih luas dan kita itu di mana saja kita bisa gitu. Jadi yang menjadi ciri khas itu karena kesehatan lingkungan itu lebih fleksibel gitu ya, ilmunya kita bisa di mana-mana menerapkan ilmu ini. Kalau safety gimana, Chef? Kalau menurut aku ciri khas di Kesling ini mata kuliahnya pada kajian mengenai faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, yang mana tidak dipelajari di peminatan-peminatan yang lain. Jadi intinya Kesling ini apa ya? Mengenai lebih ke lingkungannya. Kalau di peminatan lain kan kita nggak menemukan gitu. Iya. Kalau di Kesling kan lebih mendalam ya, membahas tentang faktor-faktor lingkungannya gitu. Nah, kalau tadi kita bahas secara umum tentang kesehatan lingkungan ini, aku mau tanya lebih spesifik gitu ya, mata kuliah apa yang dipelajari di peminatan kesehatan lingkungan? Banyak ya, apa ya, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan ada, kemudian toksikologi lingkungan, kemudian hukum lingkungan yang dimana membahas tentang hukum-hukum dan peraturan tentang lingkungan, kemudian epidemiologi lingkungan. Terus apa lagi Kak If? Itu pengendalian vektor dan roden. Jadi kita kan dari hewan-hewan itu bisa menimbulkan penyakit masyarakat kayak gitu kan. Terus higien sanitasi. Jadi di tempat-tempat umum itu mempelajari bagaimana higien sanitasinya, apakah sudah memenuhi kriteria apa belum, apakah sudah layak apa belum kayak gitu. Terus mengenai analisis kualitas lingkungan, yaitu dianalisis apakah lingkungan sudah baik apa buruk, mulai dari segi fisik, kimia, biologi kayak gitu. Sama apalagi ya, masih banyak lagi ya Kak ya. Hukum lingkungan udah ya tadi. AMDAL, penilaian resiko kesehatan lingkungan. Jadi kayak kita itu kayak merencanakan kira-kira kalau ada suatu masalah ini dampaknya seperti apa, kira-kira apa yang akan terjadi kayak gitu. Jadi nanti kita bisa mengendalikan bagaimana cara mengendalikannya supaya aman bagi masyarakat. Oke, jadi berarti nggak hanya teori ya yang dipelajari tapi juga praktek ya. Kalau kalau Kesling lapangnya seperti apa? Setengah lapang, setengah teori. Jadi ya kalau enak jadi anak Kesling itu misalnya kita mengerjakan tugas bonusnya jalan-jalan. Oh, biasanya yang di itu apa, yang di apa namanya, yang kita teliti apa? Kalau di Kesling? Misalnya sanitasi di restoran ya, berarti kita langsung observasi ke restorannya, terus sambil bawa lembar kuesionernya, gimana dilihat, mulai dari dapurnya, terus gimana penyajiannya, pokoknya enak deh. Ya, dari mulai fisik ya, kayak bangunannya itu gimana, apakah sudah memenuhi kriteria kayak gitu. Misalnya, bangunannya kotor atau gimana, terus ketika mengolah makanannya itu kayak gimana gitu. Terus misalnya kita di bagian limbah ya, kalau limbah itu kan banyak, kayak limbah batik, kemudian limbah karet, terus limbah roti mungkin. Nah, di situ kita kan bisa tahu kalau misalnya dikeselingkan ke limbahnya.
itu kita bisa tahu kan apa kayak bonusnya, oh jadi gini ya proses pengolahan karet, oh jadi gini ya proses pengolahan roti. Jadi secara nggak langsung kita itu tahu ilmu satu, tapi ketika mengerjakannya kita bisa tahu lebih banyak kayak gitu bonusnya. Jadi tambah ilmu, tambah pengalaman, bonusnya jalan-jalan. Ini seru banget ya belajar kesehatan lingkungan. Nah, dari banyak hal yang dipelajari itu, ada nggak sih mata kuliah yang menurut kalian itu butuh upaya besar gitu untuk belajar di mata kuliah itu? Gitu? Kalau aku ya, kalau tergantung orangnya sih. Soalnya kan tiap orang kan beda-beda ya. Aku suka yang kayak gimana, kayak gitu. Kalau aku itu kayak butuh effort yang besar itu penilaian risiko kesehatan lingkungan. Karena apa? Aku ini kan orangnya kayak dalam hal menghitung itu kan kalau itu kan kayak ada rumusnya kan, kalau menghitung ini nanti gimana untuk berat badan sekian gimana. Nah kalau itu aku harus lebih teliti kayak gitu, soalnya menghitung nanti takutnya salah kayak gitu, dan hitungannya itu tiap umur sekian nanti patokannya berapa, kalau misalnya laki-laki perempuan kayak gitu, terus dampaknya itu untuk pabrik yang besar yang kecil kayak gimana. Jadi kalau aku lebih ke situ sih kalau yang aku penilaian resiko kesehatan lingkungan. Kalau aku itu, tapi kan tiap orang beda-beda ya karena kan tiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oke, jadi kalau Iva tadi yang paling butuh effort besar itu adalah ketika menghitung gitu. Kalau safety? Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya setiap matkul ada plus minusnya, di mana semua itu membutuhkan upaya besar untuk terus dipelajari dan dipahami. Kalau harus disuruh memilih, menurut aku pribadi yakni AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang membutuhkan upaya minat dan konsentrasi penuh untuk mempelajari matkul itu. Karena di dalamnya itu membahas, kalau nggak salah, mengenai peraturan yang terkait dengan AMDAL, prosedur penyusunan, kemudian analisis data mengenai penyusunan AMDAL, kemudian fungsi, kelemahan, keuntungan AMDAL itu sendiri, kemudian dampaknya, serta masih banyak lagi yang dibahas di dalam AMDAL tersebut. Bahkan menurut aku nggak cukup 1 semester ya jika ingin mempelajari atau berfokus pada matkul analisis mengenai dampak lingkungan. Itu sih, Kak. Oke, jadi kalau menurut safety tadi yang sulit adalah ketika menganalisis gitu ya. Tapi dari semua kesulitan itu bisa terselesaikan dengan baik, gitu kan ya. Nah, bagaimana tips dan triknya supaya ketika kita belajar di peminatan kesehatan lingkungan ini, kita bisa mendapatkan ilmu ataupun skill yang lebih maksimal gitu. Kalau menurut safety ya, berdasarkan pengalaman nih, tip dan trik belajar di peminatan ini adalah banyak membaca, baca, dan membaca. Itu sih kunci utamanya. Yang mana kalau kita suka membaca, apapun akan mudah kita ketahui. Memahami apa yang tidak atau belum kita ketahui. Dan menurut aku bukan untuk peminatan ini aja sih, semua peminatan kuncinya ya harus banyak membaca dan mau mencari tahu. Ya sama, kalau yang pertama itu membaca, sama mendengarkan penjelasan dari dosen. Yang pertama membaca, sebelumnya itu kita harus mempelajari dahulu kan. Oh besok materinya ini, dan cari tahu ini apa. Jadi ketika dosen itu menjelaskan, jadi kita langsung oh iya, oh jadi yang itu seperti ini ceritanya, oh alasannya seperti ini. Jadi ketika kita belajar yang membaca itu belum paham, ketika dosen menjelaskan, kita jadi paham, kita jadi lebih tahu kayak gitu. Ya sama sih kalau untuk tips triknya kayaknya semua peminatan sama ya, nggak cuma di counseling saja. Ya itu lebih ya kalau aku membaca sama mendengarkan penjelasan dari dosen. Nanti kalau misalnya kita belum tahu atau kurang jelas bisa ditanyakan kayak gitu. Iya, jadi tips dan triknya itu tadi yaitu membaca, kemudian mendengarkan dengan baik, belajar dengan baik saat di dalam kelas, dan jangan lupa mempelajari lagi ketika sudah di luar kelas gitu. Dan kalau misalnya nggak paham bisa tanya-tanya gitu ya ke teman-teman gitu kan. Nah, nanti
kesehatan lingkungan ini prospek kerjanya di mana? Kontribusi kita bisa kemana? Apa sama dengan kesehatan masyarakat pada umumnya? Apakah kita ada bidang-bidangnya tertentu? Seperti yang saya katakan tadi ya, kan counseling itu mempelajari banyak hal ya yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi prospek kerjanya itu juga lebih luas kayak gitu. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, di hotel juga bisa, nanti di bagian housekeeping-nya, pengelola limbah, di industri, perusahaan juga bisa, di dinas lingkungan hidup bisa, di perusahaan umum daerah air minum juga bisa, di kantor kesehatan pelabuhan juga bisa. Kalau di kantor kesehatan pelabuhan itu nanti kita kayak mengecek kondisi kapal yang akan berangkat itu sudah memenuhi apa belum, apa yang kurang kayak gitu. Kalau yang di PDAM atau Pudam itu kita lihat kondisi airnya itu sudah layak apa belum untuk dibagikan ke masyarakat, karena kan ya air juga kebutuhan masyarakat kayak gitu. Nanti untuk pengolahannya gimana supaya bersih kayak gitu dan lain-lain. Jadi kalau aku mikir kesehatan lingkungan prospeknya itu lebih banyak dimanapun tempatnya, insya Allah kita pasti dibutuhkan dan bisa kayak gitu. Jadi prospek kerjanya ternyata luas dan banyak gitu ya. Mungkin Safety mau melengkapi prospek kerja. Benar apa yang dikatakan Kak Ifada, dimanapun counseling itu kayak dibutuhkan. Bisa di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas juga, dan bisa juga menjadi konsultan lingkungan jika memiliki minat serta ilmu yang mumpuni. Dan masih banyak sektor-sektor lain. Intinya dimanapun, ketika kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita punya atau ilmu counseling ini, kita dapat berkontribusi di mana saja. Jadi emang benar-benar luas dan banyak sekali ya prospek kerjanya kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita closing, aku mau minta satu harapan nih dari kakak-kakak counseling ini untuk Indonesia ke depannya, khususnya dalam bidang counseling. Ya, harapannya dengan adanya dan manfaatnya ilmu kesehatan lingkungan nanti di Indonesia maupun lingkungan sekitar, ya kita kan sudah tahu ya kalau penyakit-penyakitnya itu gimana, lingkungan-lingkungan itu yang baik gimana, jadi kita bisa menjaga lingkungan, kita bisa menjaga antara timbal balik ekosistem itu nanti stabil kayak gitu. Jadi kita jadi aman dari penyakit. Misalkan ada penyakit ataupun apa, kita bisa tahu bagaimana cara mengendalikan penyakit tersebut gitu. Oke, kalau luar biasa sekali harapannya untuk Indonesia ke depannya. Kalau Safety gimana, Chef? Sekarang ini Indonesia sangat membutuhkan para profesional, khususnya di bidang kesehatan lingkungan, yang mana pencemaran semakin hari sekian bertambah. Harapannya ketika banyak lulusan kesehatan lingkungan, nantinya dapat meminimalisir tingkat pencemaran, dan tentunya tujuan yang utama adalah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Oke, jadi luar biasa sekali, Masya Allah, harapan pemuda Indonesia ini untuk Indonesia ke depannya, khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan gitu ya. Nah, harapan tadi sekaligus menjadi akhir dari diskusi kita tentang peminatan kesehatan lingkungan. Dan semoga kita masih bisa berdiskusi di next episode selanjutnya ya. Terima kasih Safety sama Iva sudah mau untuk kita ajak diskusi bersama Sobat ISNA tentang peminatan kesehatan lingkungan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.